Pak, Yes. di tahun 2024, gue harus invest di saham apa? Ya, pertanyaan bagus di awal tahun. Ya. Banyak yang bingung kan? Apa saham yang terbagus 2024 mumpung masih Januari dan lo bisa tahan sampai akhir tahun misalnya dan terus akumulasi. Jadi lu bocorin nih ya? Langsung kita bocorin. Oke, siap. Jadi gimana? Saham apa Pak yang bagus? Jadi ada sektor-sektor yang menurut gua di tahun 2024 ini akan melejit. Ini berdasarkan bintang. Berdasarkan Primbon. Terus. Jadi kenapa demikian? Karena kan ini tahun pemilu. Ya, Tentunya akan ada gairah sebenarnya kita mengantisipasi ada money flow masuk sih sebenarnya. money flow masuk, Ya, oke. karena kan gue nggak tahu nih bakal 1 putaran atau 2 putaran. Kalau 1 putaran kayaknya kurang seru. Jadi kalau uang itu nanti beredar, biasalah dimanapun gue nggak akan nyebut sumber dari mana, tapi udah pasti dana besar itu akan selalu masuk di sebuah negara yang akan ada pemilu. Dan Tapi pertanyaannya, emang duitnya masuk ke saham? ya bisa macam-macam, bisa sektorial dan mostly ya memang di financial market. Karena financial market ini kan kita bicara tentang cuci duit. Ya. Terus gimana tentang cari duit? Nah, itu financial market nggak cuma di Indonesia, di luar negeri juga sama. Oke. Jadi kalau kita lihat di Amerika misalnya, ini juga tahun pemilunya Amerika. Iya. Otomatis kan butuh dana kampanye. Ya. Dan orang-orang tuh biasanya kan taruh duit di hedge fund. Nah, hedge fund itu juga nggak cuma taruh di negaranya. Oke. Dia akan taruh di negara berkembang kayak di Indonesia, di Bangkok, di Thailand misalnya, terus kemudian di Philippines, di emerging country lah intinya kan. Nah, salah satunya Indonesia karena ISG kita tuh growth-nya tuh tinggi banget. Growth-nya, oke. Growth-nya tuh dibandingkan Southeast Asia tuh keren. Saya nggak percaya kalau market yang akan dinaikkan gila-gilaan oleh asing itu adalah market small cap. Tentunya akan Big cari caps. big caps yang secara valuasi menarik bisa dipertanggungjawabkan. Big banks dong berarti dong. Salah satunya big banks. Dan gue percaya big banks masih akan leading. Oke. Ada beberapa katalis secara fundamental. Di dalam video ini kita akan ngobrolin secara fundamental, terus kemudian kita lihat secara price action-nya make sense nggak? Karena dua ini harus ketemu. Ya. Gue nyorotin tentang loan growth. Ya. Walaupun loan growth tuh kayak pedang bermata dua. Kenapa? Karena pada saat kenaikan daripada loan, tetapi di tengah liquidity yang tidak baik, ada pengetatan liquidity. Ya. Karena ada stagnan di pertumbuhan ekonomi. Dan terus kalau lu lihat kan korban pinjol makin gede ya. Artinya kan konsumtif ini tidak diimbangin dengan productivity dan mereka tuh kayak income-nya juga seret gitu. Daya beli masyarakat daya beli lah ya. masyarakatnya. Oke. Tapi kan loan growth-nya terus naik. Ini kan menjadi pertanyaan, loan growth ini naik ini apakah diserap oleh industri? Kalau diserap oleh industri bagus, apalagi misalnya sekarang IKN lagi bangun terus. Ya, jadi utang dipakai untuk sesuatu yang produktif. Ya, misalnya. Tapi kalau misalnya kenaikan dari loan growth untuk konsumtif, ya untuk hal-hal yang tidak ada hubungan dengan produktivitas, ini yang nanti resikonya akan ada NPL yang naik, non-performing loan-nya naik. Jadi kalau gue lihat memang loan growth-nya signifikan naiknya. Dan kalau kita lihat dari net interest margin bank-bank di Indonesia itu juga bagus. Ya. Itu boleh cek lah di laporan keuangan, for big banks, itu menarik. Nanti kita langsung tampilin aja kali ini Ya, ya. langsung. Nih, kalian bisa Ya. lihat di sini. Jadi kalau kalian lihat, dia dari loan growth-nya naik, NIM-nya juga bagus, dan report daripada 2022 full year harusnya itu bisa merefleksikan mereka sustainable, resilience di Dan tahun non-performing 2022. loan-nya pun juga datanya oke kan? Datanya oke. Nah, tinggal kita lihat kan nanti full year 2023, full year-nya itu kan nanti keluar di kuartal 1 inilah Ya. akan keluar kan. Nah, dari situ kita akan perhatikan. Biasanya laporan keuangan itu efek ke marketnya pasti akan delay. Oke. Kita menunggu delaynya, tentunya kita akan menggunakan price action. Jadi kalau kita menyoroti, di dalam satu episode ini gue nggak mungkin akan bahas semua sektor. Ya. Kita pilih dulu deh, tetap Astronaci maintain Big overweight banks. untuk banking. Banking. Lu ngerti arti overweight nggak? Fokusnya ke sana. Bukan. Hah? Bukan. Overweight itu juga bukan kayak lu gendut kelebihan berat badan gitu kan. Siap. Diet tadi. Nah, itu bukan konsep overweight. Jadi overweight itu kalau di portofolio, jadi misalnya lu pegang 5 saham di dalam satu portfolio, Ya. satu account. Maka kalau 3 di dikatakan banking banking. overweight itu 3 sampai 4 di overweight. Oke, di oke, banking oke, gitu. iya. Jadi banking tetap kita kasih overweight, artinya pada saat lu menikmati research dari Eclipse Super App, kan di Eclipse Super App ada research Iya. lengkap tuh termasuk fundamental. Dan gue dengar katanya fundamental story kita banyak hit loh di tahun 2023. Banyak Jadi hit. teman-teman bisa lihat ya ini before afternya. Jadi kita kan bikin fundamental story. Selama ini kan asuransi dibilang sama orang-orang di luar sana cuma fokus teknikal dan Iya. belum bintang. Iya. Tapi Mereka by nggak data, tahu ternyata fundamental kita kena semua. kita punya research fundamental guys, dan research fundamental kita ada di Bloomberg. Bloomberg. Wih. Betul. Nggak tepuk tangan dulu semuanya yang Tepuk nonton di tangan. rumah. Iya, jadi masuk ke Bloomberg
sejak tahun 2018. Jadi tanpa kalian sadari, sebenarnya risetnya Astronaci kita non-sekuritas, tapi kita bisa terpampang di Bloomberg Terminal. Oke, jadi siapa yang tahu Bloomberg Terminal? Coba komen di bawah guys. Kalian tahu nggak sih Bloomberg Terminal? Takutnya soalnya pada nggak tahu. Lu tahu nggak? Ini Colin nih namanya. Nggak tahu. Gitu. Ya kan? Jadi itu yang penting. Kita bisa ngelihat bahwa fundamental story kita cukup strong, dan tahun ini gue akan maintain banking. Oke. Ya memang ada beberapa small cap, nanti kita bahas satu-satu lah ya. Dan jadi banking, BBCA, Bank BNI, Bank Mandiri, BRI. Gue pilih 3. 3, oke. BRI, Mandiri, Bank BNI. Bank BNI, oke. Berarti BBCA nggak lu masuk? Kali ini mungkin nggak. Oke. Kalau tanya kenapa ya mungkin terlalu panjang saya jelasin, tapi 3 ini boleh dilihat. Nah sekarang secara garis besar, secara fundamental kan 3 ya? Iya. Baru kita kerucutin lagi, pakai price action. Dari 3 ini yang mana yang kira-kira kalau kita beli naiknya bisa smooth atau naiknya mungkin lama. Jadi memang karakter banking kita beda-beda. Kalau lu mau yang volatile, BRI. Kalau lu yang mau defensif, Bank Mandiri. Kalau yang memang roughly mainnya atas bawah, kocokannya banyak, BNI. Tapi returnnya juga kalau udah naik. Jadi mereka bertiga ini karakternya masing-masing dan kembali kepada trader atau investor di rumah. Jadi sekarang cuma tinggal kita kerucutin ke langsung technical. Kita ke studio, kita akan bahas tentang price action analysis. Oke Pak, langsung kita lihat BBRI. Ya. Jadi kalau kita lihat BBRI, coba ini adalah weekly chart dan baru break. Ya kan? Dia baru break resisten, dia baru all time high itu ya. Berarti sekarang dia lagi istirahat. Fasenya kalau kita ngomong tentang fase daripada market, ini masih di dalam fase markup atau partisipasi. Makanya kita langsung buka di monthly. Dari sini akan lebih jelas ya setelah dia break. Ini kan kalau kita ngomong ABCD ini A, B, C, D, dan ini D-nya harusnya belum nyampe ke atas gitu. Oke. Jadi ini tinggal gua putar kayak gini, gua taruh. Oke. Jadi 6275 itu adalah target minimum sebenarnya. Jadi kalau kita mau buat misalnya 224. Nah, ini coba 2272-nya lu rubah deh, jadi 2.24. 2.24, sorry. Nah. Oke, nah. Ya, kurang lebih 6.800 itu udah maksimum. Jadi ini untuk 1 tahun ini, kalau dia mau naik, itu maksimum 6825. Jadi di sekarang kita ngelihat 6.300, lalu lu tinggal pakai konsep ABCD dengan asumsi dia 100%. Oke. Ini kita tinggal pindahin. Nah, 63, itu ya kan? Sama. 6263. Ya, 63. Berarti itu target minimum tuh 6263 tahun ini ya? Iya, kurang lebih segitu. Jadi begitu memang kalau volumenya dia kuat dan demand-nya masuk, ini saham BBRI kita bisa aiming di 6.300. Dengan tambahan kira-kira ya, lu siapin, dia kan nyampe 6275 kadang ngekor ke atas. Ya lu tambahin sekitar 6-7%. Oke, berarti kalau gue sebagai investor mau beli, gue harus tunggu area support. Harus support. Makanya ini kan ini monthly. Tinggal lu buka di daily chart, dari situ kita akan cari support yang kira-kira make sense. Dan itu nanti di daily briefing lah ya dibahas. Ya, daily briefing dan official recommendation trading signalnya itu dibagikan nanti di trading signalnya E-Club super app yang premium of course. Dan kalian bisa lihat nih, kita punya history trading signal di BBRI ini, langsung aja dilihat. Oke, ini BBRI udah Pak? Ya. Sekarang boleh dong, 2 saham lagi. Oke, kita lihat Bank BNI. Nah, sekarang kan ini BNI nih. Ya. Itu udah jelas, setelah dia break, sekarang dia mengalami koreksi udah 2 minggu kan. Nah, itu targetnya kan kita tahu bahwa ada area support di 5250. Di sini ya berarti pas di 50% ya, sampai 5125. Jadi kita tungguin aja. Jadi memang harus sabar untuk market ini karena dari weekly-nya sendiri dia harus menyentuh lalu nanti baru akan balik. Sehingga kalau misalnya kita lihat continuation dia, nah, berarti BBRI kemarin sempat all time high juga lagi ya? Sempat dia udah all time high ini, makanya ini saham bagus sebenarnya. Jadi kalau dia lagi koreksi ya kita mesti sabar nunggu. Gue cenderung tuh 1618 udah tembus, dia mungkin sekarang lagi istirahat dulu, ya kan? Dan ini 5 wave nih, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini lagi lari ke-5 ya? Lagi lari ke-5. Oke, nah ini kalau di clusterin kita bisa lihat, gua ngitung dari target wave 5. Target wave 5 ideal di 0,618. Terus di 1272, berarti kalau kita lihat di sini tuh 6.300. Ini yang paling konservatif nih menurut gua. Berarti 61 sampai 63 lah ya.
Ya, kasih aja 63. Oke. Dan itu kan perjalanannya kan lumayan nih. Ini masih bisa turun dulu sampai ke 52, 53, terus kemudian kita aiming di 63 sampai 64. Tinggal lu hitung aja risk to reward-nya. Tapi gue heran loh Pak. Tadi kita bicara fundamental tuh di kolam renang. Ternyata fundamental dan teknikal ini pasti inline. Harusnya ya? sama. Kalau asumsi analisnya sama, akan sama. Dan ini kan, ya ini gue buka-bukaan aja ke teman-teman semua yang di rumah. Ini kan research kita yang kita share di Bloomberg. Dan ini kan BBNI. Ini research kita di bulan Desember, waktu itu kita supply ke si Bloomberg. Dan ini menarik Pak. BBNI kita dari bulan Desember aja, ini per akhir Desember, kita bilang call target price-nya 6125. Ya. Padahal waktu itu pergerakan harganya belum kebentuk. Belum bentuk. Yang kita bisa hitung sekarang sampai 61 itu setelah ada kerangka harga kan. Dari sini, that's the beauty of harmoni antara fundamental dan technical. Fundamental itu ngitung dari forecast laporan keuangan. Dimasukin di model dia, terus kemudian ditambahin dengan asumsi daripada bisnis modelnya, ketemu endingnya. Walaupun sekarang pergerakan harganya belum merefleksikan akan ke sana, tapi secara finansialnya bisa sampai ke sana. Waktu itu market belum ada. Ini bukti bahwa sebenarnya dua hal ini tuh saling sinkron sebenarnya. Nah, setelah marketnya jalan, menggunakan rasio daripada Fibonacci, swing-swing itu di forecast atau kita ngomong progression daripada Fibonacci numbers, Fibonacci ratio, akhirnya ketemu juga confluence di area situ. Berarti kalau udah ketemu confluence itu, berarti kan kita sebut cluster lah. Ya, cluster antara fundamental valuation sama technical ini dua hal yang besar. Ini sebuah keilmuan besar dan tidak bisa mudah dipahami oleh semua orang, apalagi yang tidak memiliki filosofi, yang asal-asalan mikirnya radikal satu sisi, itu nggak akan pernah ngerti lah, karena otak mereka nggak nyampe levelnya di situ. Tapi kalau mereka bisa ngelihat secara besar, wow, ini sebuah keilmuan yang besar sekali. Kenapa? Karena target price dari dua cabang keilmuan besar tanpa ada kompromi itu bisa kena di areanya. Dan itu kan BBNI. Ya. Dan kalau satu mungkin gua kayak oke lah mungkin. BBRI juga sama Pak. Tadi lu ngitung berapa? 63, 65. Wow, ini 65 kan kita buat ya? 65 kita buat. Ini kita malah dari bulan Desember awal. 6 Desember kita kasih ke Bloomberg dan kita upload juga di Eclipse Super App tentunya. 6.500 kita call. Ya. Jadi match kan targetnya kan. Nah, dan kalau kita bicara bulan Desember kan BBRI masih di 5.000-an ya, kan. 5.000-an. Tapi fundamentalnya sebenarnya bagus banget sih kalau kita ngomong fundamental valuation untuk ngitung target price itu kepake. Tapi dia kelemahannya dia nggak bisa ngasih tahu kita entry-nya di harga berapa. Itulah fungsi dari technical analysis masuk itu untuk ngasih tahu lu entry-nya di sini, target price-nya kita sesuaikan, adjust nih. Ya plus minus 5% deh misalnya. Ya kita lihat clusternya di mana gitu, roughly ya. Baru nanti Astron aja ngasih tahu tanggal berapa lu beli. Itu kombinasinya. Ini gue mau minta izin Pak, buat bagi-bagi hadiah ke teman-teman kita yang di rumah nih. Hadiah apa nih? Awal tahun, hadiah terus pokoknya Astron aja hadiah lah. Kita lihat dulu hadiah apa nih. BBRI tadi udah. Bank BNI udah. Oke. Satu yang belum disebut. Apa tuh? Bank Mandiri. Gue dengar-dengar kan katanya asuransi itu lagi mempersiapkan fundamental valuation-nya untuk Bank Mandiri yang akan diupload juga ke Bloomberg per minggu depan. Yap, oke. Gue boleh nggak share ke teman-teman kita? Kita akan share ke kalian fundamental story untuk saham Bank Mandiri. Langsung buat sub di sini, ada nama, nomor telepon, sama email. Kita akan kirimin ke kalian supaya kalian gratis. Supaya kalian bisa dapetin sentuhannya. Gimana sih kalau seandainya sekarang dikasih gratis, wah keren reportnya. Tapi kalau nanti udah masuk Eclipse Super App di premiumnya, kalian bisa nikmatin bener-bener. Ya, dan itu jauh lagi. Dan satu lagi, kita ada upgrade yang namanya Portfolio Consultant, itu one-on-one. Jadi bareng-bareng head-to-head, analis, sama orang lain, itu mereka ngobrolin portofolionya. Jadi kayak orang-orang yang mungkin sahamnya nyangkut, biasa kan bingung harus diapain. Dan itu kita one-on-one sama analis. Bener. Kalau yang dulunya rame-rame, sekarang one-on-one. Wow, itu luar biasa Eclipse Super App. Jadi sebelum bicara sampai ke premium, silakan deh kita akan share ke kalian research yang nantinya akan kita masukin ke Bloomberg Terminal. Nothing tulus, silakan WhatsApp, ngobrol sama trading coach dan kita akan kirimkan. Oke, mantap. Nah, kita udah tahu kan sekarang gambaran daripada price action-nya gimana? Fundamentalnya gimana? Jadi gue udah tahu juga nih, gue sebagai investor muda di Indonesia nih, gue harus ngapain? Ya, lo harus pertama download Eclipse Super App. Download Eclipse Super App. Ambil handphone lo sekarang, download sekarang guys. Ya karena kan? di sana daily briefing. Ada daily briefingnya. Jadi lo kalau misalnya kita mau ngobrolin tentang banking, langsung aja lo join Zoom free, terus kemudian lo tanya-tanya. Nah, tapi sebenarnya orang pada bingung sih Pak. Mungkin daily briefing lo bisa jelasin nggak sih? Daily briefing itu setiap hari. Ada 2 kali. 2 kali. Pagi sama sore. Yang pagi itu untuk saham, yang sore itu untuk futures. Di situ ada analis kita, kadang-kadang gue muncul. Kita akan kasih briefing selama setengah jam market mau kemana.
setengah jam market mau kemana? Ya, arah harga mau kemana? Lu bisa tanya-tanya. Jadi manfaat kesempatan ini kalau bisa 1.000-2.000 orang lah join. Gratis. Ntar gue yang bayarin Zoom-nya. Kurang bayar apa coba? Ya kan. Jadi silakan download dulu iClub Super App karena nanti kita akan kasih link di situ. Jadi bantuin kasih tombol yang 5 star juga. Tombol 5 star. Di App Store atau di Kan Play keren Store. ya kalau iClub Super App itu downloadnya bisa 1 juta sampai 5 juta. Investor tolong lah guys, download lah ya kan. Oke, jadi tadi teman-teman udah dapat kesimpulannya mulai dari BRI, ya, kemudian Bank Mandiri, Bank BNI, dan tentunya kalau mau research yang lebih lengkap, dapetin fundamental story, semuanya ada di iClub Super App. Oke, Pak? Oke. Thank you so much, guys. Bye-bye.